warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak, selamat belajar kembali di ruang tatap maya kita. Semoga hari ini menyenangkan. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi pembelajaran kelas 4, tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran kedua. Silakan anak-anak buka buku tema 3 halaman yang ke-7. Apalagi manfaat tumbuhan di sekitar kita? Apa hak dan kewajiban kita? Anak-anak, sebelumnya kamu sudah belajar tentang tanaman padi, betapa banyak manfaat padi. Sebagian besar orang Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utama. Begitu juga Beni. Beni makan nasi sebagai makanan pokoknya. Nah, anak-anak, di sini ada gambar poster yang mengatakan bijak menggunakan, merawat, memperindah. Selanjutnya kita akan membahas diskusi bersama, namun kita akan membaca teks terlebih dahulu tentang keluarga Beni. Setiap hari, Beni, adik, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Beni, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Beni selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya, karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya. Namun, adik Beni belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Beni selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Nah, berdasarkan teks yang telah kita baca, kita akan membahas beberapa pertanyaan mulai dari pembahasan yang pertama. Pertanyaannya, apa yang dilakukan adik Beni terhadap makanannya? Jelaskan jawabanmu. Nah, di sini jawabannya, adik Beni seringkali tidak menghabiskan makanannya. Alasannya karena dia sudah kenyang, padahal karena dia mengambilnya lebih banyak dari porsi yang seharusnya dia ambil. Kemudian pembahasan yang kedua, apa yang dilakukan Beni terhadap makanannya? Jelaskan jawabanmu. Nah, anak-anak, yang dilakukan Beni selalu menghabiskan makanannya karena dia mengambilnya tidak berlebihan. Selanjutnya pembahasan yang ketiga, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan, Beni atau adik? Jelaskan jawabanmu. Nah, di sini tentu saja Beni ya anak-anak, karena Beni mau mengambil secukupnya sesuai dengan kebutuhannya dan apa yang telah dia ambil dia makan sampai habis. Kemudian pembahasan yang keempat, ketika adik Beni membuang makanan, siapa saja yang dirugikan? Jelaskan jawabanmu. Nah, tentu saja ada banyak orang yang dirugikan. Ada ayah dan ibu, orang lain yang kekurangan, dan para petani yang menanam. Selanjutnya, pembahasan yang kelima. Ketika adik Beni makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Jelaskan jawabanmu. Nah, di sini jawabannya tentu sudah mendapatkan haknya. Karena hak untuk hidup dan hak untuk mendapatkan penghidupan dari orang tuanya. Selanjutnya pembahasan yang keenam. Ketika adik Beni membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Nah, di sini ketika adik Beni membuang, tentu saja dia belum melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya. Karena adik Beni membuang makanannya, berarti dia belum bijak terhadap makanannya. Selanjutnya pembahasan yang ketujuh. Ketika Beni menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Nah, kalau Beni ini kan tadi yang sudah menghabiskan makanannya ya, jadi tentu saja dia sudah melaksanakan kewajibannya, yaitu makan apa yang telah diambil dan dia tidak menyia-nyiakan makanannya atau tidak membuang makanannya.
Nah, itu tadi anak-anak yang dapat kita bahas tentang keluarga Beni. Selanjutnya kita akan membaca teks. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman, namun kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Bayangkan kalau semua orang seperti adik Beni. Berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari? Berapa banyak sumber daya alam yang terbuang setiap hari? Nah, anak-anak, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah memanfaatkan makanan kalian dengan baik? Ya, ini anak-anak gimana nih? Selanjutnya, berpikirlah sebelum kamu membuangnya. Anak-anak, di sini ada tabel yang akan kita lihat bersama-sama. Ada 8 kotak. Kita mulai dari kotak yang pertama. Hari pertama, ini hari yang ke-1, yaitu ada gambar seorang Pak Tani yang sedang membajak sawah. Kemudian hari ke-121 ada gambar sekelompok ibu-ibu yang sedang menanam padi. Kemudian hari yang ke-100 ini ada gambar padi yang sudah berbiji. Nah, ini mulai berbiji ya anak-anak. Kemudian hari ke-120 ini padi dipanen. Nah, selanjutnya hari ke-122 padi diambil dari sawah. Itu ada gambarnya, ada bapak dan ibu-ibu yang sedang membawa padi. Kemudian hari ke-130 anak-anak bisa melihat itu ada gambar orang yang sedang menggiling. Nah, itu sebelum padi digiling tentu dijemur ya, kita tahu semuanya itu. Kemudian hari ke-132 biji padi yang digiling tadi sudah siap menjadi beras. Dan kotak yang terakhir itu ada gambar nasi. Tentu saja setelah beras itu digiling, kemudian sama ibu dimasak dan sudah siap untuk dimakan. Kalau sudah menjadi siap menjadi dimakan ya. Kemudian ini di sini ada 3 gambar yang anak-anak bisa lihat. Ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Silahkan anak-anak perhatikan gambar di atas. Kemudian kita juga akan membahas beberapa pernyataan dan pertanyaan. Kita mulai dari pembahasan yang pertama. Pertanyaannya, apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Nah, ini ada gambar A, itu ada beberapa orang atau sekelompok orang yang sedang menebang pohon di hutan. Kemudian gambar yang B, itu ada seorang gadis kecil yang sedang menanam pohon. Kemudian gambar yang C, ada seorang anak yang sedang merusak tanaman. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Nah, kalau gambar A ini tentu nggak baik ya anak-anak, karena merusak hutan kalau terus-menerus menebang pohon secara liar. Kemudian yang B ini tentu baik dampaknya, tindakannya baik karena dengan menanam pohon menjadikan lingkungan asri atau indah. Kemudian yang gambar yang C ini namanya juga merusak. Merusak itu tentu negatif ya, tidak baik karena dengan dia merusak tanaman akan banyak tanaman yang mati. Kemudian yang ketiga, dampak bagi lingkungan. Dampaknya apa nih? Kalau hutannya gundul, dampaknya akan menjadi tanah longsor, banjir, itu bencana alam. Bencana alam di sekitar daerah tersebut ya. Kemudian yang B, dengan menanam lingkungan menjadi asri atau indah. Kemudian yang C, dengan merusak tanaman, tentu tanaman banyak yang mati. Kalau tanaman banyak yang mati akan menjadikan lingkungan yang gersang atau tidak indah lagi. Kemudian pembahasan yang keempat, dampak bagi orang lain. Kalau dampaknya bagi orang lain, kalau hutannya gundul akan menyebabkan bencana alam seperti tanah longsor, seperti banjir yang tadi Ibu sampaikan tadi. Tentu saja yang dirugikan bukan hanya 1 atau 2 orang, melainkan ada banyak orang yang akan kesusahan kalau sampai terjadi bencana alam.
Kemudian yang B, dampaknya bagi orang lain dapat menikmati keindahan alam yang asri, yang sejuk, yang nyaman. Kemudian kalau yang C, dampaknya bagi orang lain, jika banyak tanaman mati, tentu saja lingkungan menjadi gersang. Kemudian pembahasan yang kelima, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Nah, kalau gambar yang pertama ini tentu saja iya melanggar, karena melanggar hak orang lain untuk hidup sehat, hidup bersih, atau hidup dengan lingkungan yang sejuk dan nyaman. Kemudian yang B ini tentu saja tindakan yang baik, jadi tidak melanggar hak orang lain. Justru dengan menanam tanaman berarti dia mendukung hak orang lain untuk merasakan kenyamanan. Kemudian yang C, tentu saja ia melanggar, karena dengan merusak tanaman berarti dia membuat banyak orang lain merasa rugi dengan tidak adanya lingkungan yang nyaman dan bersih. Kemudian kita bahas pembahasan yang keenam, pertanyaannya, apakah orang tersebut sudah melakukan kewajibannya? Mengapa? Nah, ini tentu saja belum melakukan kewajibannya. Seharusnya dia memanfaatkan hutan dengan bijak. Kalau ditebang ya dia juga tanam kembali. Kemudian yang D, tentu saja sudah, karena dengan menanam berarti menjaga kelestarian alam. Kemudian yang C, tentu saja belum, karena dengan cara merusak tanaman tentu tindakannya kurang baik. Kemudian pernyataan atau pertanyaan yang ketujuh, apakah yang sebaiknya dilakukan? Yang sebaiknya dilakukan dari gambar A, ya kalau misalnya menebang ya jangan sembarangan, harus ada reboisasi atau penanaman hutan-hutan yang gundul atau tempat-tempat yang seharusnya ditanami. Kemudian yang B, ini sudah baik, menurut Bu Kiki sudah sangat baik karena sudah menanam pohon, tapi juga harus tetap dijaga kelestariannya atau dijaga pertumbuhannya dengan cara diberi pupuk, disiram. Kemudian yang C, seharusnya dia tidak boleh merusak tanaman, justru dia harus menjaga tanaman tersebut. Anak-anak, bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebihan dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Nah, selanjutnya anak-anak di sini ada tabel kembali ya yang dapat kita lihat. Sekarang lihatlah dirimu, apakah kamu sudah bijak atau memanfaatkan tumbuhan dengan bijak. Nah, ini ada 5 pernyataan yang akan kita uraikan bersama. Pernyataan yang pertama, contoh sikapmu yang sudah bijak terhadap tumbuhan. Nah, ini uraiannya, merawat tanaman bunga dengan cara menyiram dan memberi pupuk. Nah, ini juga sikap positif, sikap baik. Kemudian dampaknya dari sikap positif itu apa? Nah, tanaman tumbuh dengan baik menyebabkan keindahan lingkungan. Nah, ini sikapmu yang baik, dampaknya bagi lingkungan juga baik nih anak-anak. Kemudian, contoh sikapmu yang belum bijak terhadap tumbuhan. Nah, ini contohnya membiarkan tanaman mati kekeringan karena kekurangan air. Seperti kalian kalau kurang minum, haus nggak nih? Kalau kehausan enak nggak? Nah, sama dengan tanaman, seperti itu gambarannya. Kemudian pernyataan yang keempat, dampak dari sikapmu yang belum bijak tersebut bagi lingkungan. Dampaknya apa? Yaitu tanaman mati karena kekeringan, tidak terawat. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalau kita kehausan pun nggak enak, sama dengan tanaman bisa mati kalau tidak dirawat. Kemudian, apa rencanamu untuk memperbaikinya? Nah, sebaiknya nih anak-anak menyiram tanaman pagi dan sore. Ayo agendakan semuanya nih anak-anak. Nah, mengambil makanan secukupnya adalah hal yang bijak yang bisa dilakukan untuk menghemat makanan. Kamu berkewajiban menghemat makanan. Oke anak-anak, sampai di sini pembelajaran yang dapat kita pelajari hari ini. Semoga
dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.